katanya kelangkaan BBM di swasta ini sengaja dilakukan oleh Pertamina. Karena Pertamina tidak rela harga diri merasa hancur. Karena apa? Karena ketika orang isi BBM lebih memilih di BBM swasta daripada di BBM di SPBU Pertamina, Pak. Nah, pertanyaan kami itu betul tidak, Pak? Pertama kalinya dalam sejarah laba Pertamina mengalahkan laba Petronas. Dan saya yakin di tangan Pak Simon bisa dilakukan kok kalau Bapak berani. Karena kalau kita lihat dengan potensi sekarang 70% hulu kita dikuasai Pertamina, hilir kita 90% dikuasai Pertamina. Ini sebenarnya soal bukan bisa nggak bisa, tapi mau atau nggak mau Bapak, berani atau tidak berani melakukan perubahan. Karena kalau Bapak lihat seperti RDMP Balikpapan, kalau sebenarnya 6 tahun lalu itu bisa selesai, bisa produksi, kita sudah swasembada kok Pak. Kenapa ini bisa terjadi Bapak? Saya minta audit tapi sampai hari ini tidak ada kabarnya. Pasti ini ada hambatan-hambatan bukan hanya dari luar tapi dari dalam. Jangan hanya menyalahkan mafia Riza Khalid. Bapak harus introspeksi, dibuka di dalam siapa di dalam Pertamina yang ikut terlibat dalam dalam proses ini yang kemudian sampai hari ini belum selesai. Kami minta juga pada Bapak di periode pertama ketika Bapak pertama kali ke sini, Pak, kapan RDMP Balikpapan selesai? Bapak sampaikan bulan Oktober, ingat nggak Pak? Ya, tapi kemudian Bapak tadi ya. Oh, Desember ya, Desember. Nah, berarti Bapak kalau Bapak Desember berarti artinya 10 November kami apresiasi lebih cepat dari janji ya Bapak. Dan kami tunggu, dan kami tadi kenapa disampaikan hanya minimal? Kenapa tidak bisa langsung dioptimalkan? Karena sudah nunggu sekian lama, kemudian dengan terhambatnya sampai 6 tahun artinya biayanya kan sudah semakin meningkat. Kalau dioperasikan hanya minimal nanti sesuatu yang sudah diinvestasikan ke sana akan sia-sia. Maka kami ingin minta penjelasan di sini juga. Pada 10 November kami akan tunggu itu. Yang kedua, kenapa tadi Bapak sampaikan hanya akan dioperasikan secara minimal. Kapan akan dioptimalkan, di bulan apa untuk bisa bekerja secara optimal RDMP Balikpapan gitu Pak. Nah, kemudian yang kedua Pak, hari ini sedang banyak menjadi perbincangan, termasuk tadi pagi kami baca di Kompas soal kelangkaan BBM di SPBU swasta begitu Pak. Ada satu sindiran culas dari masyarakat bahwa katanya kelangkaan BBM di swasta ini sengaja dilakukan oleh Pertamina. Karena Pertamina tidak rela harga diri merasa hancur. Karena apa? Karena ketika orang isi BBM lebih memilih di BBM swasta daripada di BBM di SPBU Pertamina, Pak. Nah, pertanyaan kami itu betul tidak, Pak? Yang katanya Pertamina meminjam tangannya ESDM untuk bagaimana menghambat importasi terhadap SPBU swasta. Kalau yang terjadi kami ikut kecewa Pak. Harusnya dengan kejadian fenomena masyarakat yang lebih memilih antri berjam-jam di SPBU swasta dan dibandingkan di SPBU Pertamina, ini harusnya menjadi introspeksi buat Pertamina. Artinya kepercayaan publik kepada Pertamina sedang tidak baik-baik saja. Dan ketika Bapak pertama menjabat di tempat ini, kami sudah menanyakan Pak, dengan adanya skandal mega korupsi BBM oplosan itu, apa langkah yang akan dilakukan Bapak selain minta maaf? Pemerintah angkat bicara tentang kelangkaan BBM di SPBU milik swasta. Diduga kelangkaan stok BBM ini akibat stok milik SPBU swasta yang mulai kosong. Pihak swasta beranggapan kelangkaan stok akibat pemerintah membatasi kuota impor. Padahal pemerintah telah memberikan kuota impor pada perusahaan swasta hingga 110%. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga meminta pihak swasta berkolaborasi dengan Pertamina untuk mengatasi kelangkaan stoknya. Jadi gini, saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1 juta 100 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina.
Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik. Ya, gitu ya. Gimana Pak caranya Pak? Pekerja dari Shell dan lain sebagainya kan banyak yang di-layoff juga nih Pak. Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Dan kemarin saya sudah pimpin rapat dengan Pertamina. Dan wamen saya juga sudah pimpin rapat. Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi. Kelangkaan stok bahan bakar milik swasta berdampak pada pengurangan karyawan. Sejumlah karyawan terkena PHK oleh SPBU milik swasta. Meski demikian, Kementerian ESDM telah membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya soal kelangkaan BBM di SPBU swasta, kita akan bergabung dengan rekan Hadisti Arifa dari kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selamat siang Hadisti, apakah benar di sana BBM kosong? Ya, selamat siang. Betul sekali bahwa salah satu SPBU swasta milik Shell Indonesia yang berada di kawasan Menteng, Jakarta ini masih mengalami kelangkaan bahan bakar minyak. Dan situasi langka atau tipisnya bahan bakar minyak ini kabarnya sudah terjadi sejak dari Agustus 2025 lalu. Di mana untuk produk Shell dengan jenis Super, V-Power dan juga V-Power Nitra Plus hingga saat ini masih kosong atau mengalami kelangkaan hingga waktu yang belum dapat ditentukan. Dan tadi dari pantauan kami di SPBU milik Shell Indonesia yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, ini memang terlihat situasinya berbeda dari biasanya, di mana secara hampir keseluruhan layanan pengisian bahan bakar minyak ini tidak tersedia, artinya masyarakat tidak dapat melakukan pengisian bahan bakar dengan jenis-jenis yang saya sebutkan tadi. Namun untuk jenis diesel ini masih tersedia. Hingga tadi kami melihat sendiri situasinya di SPBU Shell ini, untuk karyawan memang ini hanya terlihat 1 hingga 2 orang saja, karena memang akibat dari langkanya bahan bakar di Shell Indonesia ini membuat perusahaan ini terpaksa harus melakukan penyesuaian operasional, di mana penyesuaian yang dimaksud ini adalah penyesuaian jam kerja, kemudian juga terpaksa harus merumahkan pegawainya karena memang untuk layanan tidak tersedia secara penuh. Dan meski begitu juga untuk operasional ini masih tetap berlangsung di SPBU untuk sejumlah fasilitas dan juga layanan lainnya, seperti fasilitas tambahan lain seperti sel Shell, kemudian juga sel recharge, bengkel, dan juga pelumas sel, serta juga bahan bakar yang masih tersedia yakni jenis diesel. Namun untuk 3 bahan bakar seperti Super, V-Power, dan juga V-Power Nitra Plus hingga saat ini masih dalam kondisi yang kosong hingga waktu yang tidak dapat ditentukan, di mana memang untuk penyebab dari kelangkaan bahan bakar minyak di perusahaan swasta, salah satunya Shell ini, disebutkan akibat perusahaan pengolah BBM ini tidak mendapatkan kuota bahan bakar tambahan, di mana ini juga diduga dipicu karena perubahan peraturan pemerintah terkait periode importasi, di mana sebelumnya perusahaan swasta pengolah BBM ini bisa melakukan impor dalam 1 tahun sekali, namun mekanismenya ini berubah sejak 26 Februari 2025 dengan impor dalam waktu 6 bulan sekali, dan kemudian juga harus dievaluasi dalam 3 bulan sekali. Situasi inilah yang membuat Shell Indonesia ataupun juga perusahaan pengolah bahan bakar swasta lainnya mengalami kelangkaan atau sulit untuk mempertahankan pasokan BBM-nya. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.